بسم الله الرحمن الرحيم Wala dan janganlah talbisu kalian campur adukkan al-haqqa kebenaran bil batili dengan kebatilan wa taktumu dan kalian sembunyikan al-haqqa kebenaran wa antum dan kalian ta'lamun kalian mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Bani Israel untuk tidak membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, maka selanjutnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu bentuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keburukan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Mereka mencampur adukkan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat dengan kebatilan yang mereka karang sendiri. Dan mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka menutupi penyebutan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan prediksi kemunculannya yang merupakan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Padahal mereka mengetahui bahaya menutupi informasi tersebut, sebab di akhirat akan ada balasan atas orang yang tahu akan tetapi menyembunyikan pengetahuan tersebut. Maka tidaklah sama balasan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang sangat memahami tafsir Al-Quran, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Janganlah kalian menyembunyikan pengetahuan yang kalian miliki mengenai kebenaran Rasulku dan juga apa yang dibawanya, sedangkan kalian mendapatinya tertulis dalam kitab-kitab yang berada di tangan kalian. Al-Imam Jalaluddin rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya mengatakan kata al-haq yang berarti kebenaran pada surat Al-Baqarah ayat 42 ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada ahli kitab. Sedangkan yang dimaksud kebatilan pada ayat ini adalah keterangan dusta yang mereka ada-adakan. Sementara kebenaran yang mereka sembunyikan adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama, Bani Israel dijuluki sebagai ahlul kitab
karena mereka memiliki pengetahuan tentang risalah kenabian melalui kitab-kitab samawi, termasuk kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup yang membawa kitab suci Al-Quran. Namun pemuka-pemuka ahlul kitab berusaha menyembunyikan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka justru membuat hal-hal yang mengada-ada, membuat kebatilan di dalam memahami Taurat dan Injil. Mereka merubah ayat-ayat Allah hanya untuk kepentingan dan hawa nafsu mereka. Melalui ayat ini Allah menegur kebiasaan kaum cendekiawan ataupun ulama Yahudi yang lancang merubah kandungan kitab suci yang Allah amanahkan kepada mereka, lalu mereka campuri dengan kebatilan yang mereka buat. Maka ayat ini sekalipun khusus tertuju kepada Bani Israel, namun ayat ini juga mencakup semua orang yang berbuat seperti mereka, yang ikut membantu, yang setuju dan membiarkan tindakan tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang dua karakter manusia yang menolak ajaran kebenaran secara sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan dengan terang-terangan. Mereka menggunakan dua pola yang seakan dianggap baik di mata manusia. Yang pertama, pola talbis, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan yang kedua, pola kitman al-haq, menyembunyikan kebenaran yang diketahui. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, karena akan menyebabkan ketidakjelasan kebenaran itu sendiri. Dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban untuk ditinggalkan. Maka ini peringatan kepada para ahli ilmu. Orang yang berilmu jelas lebih mulia daripada orang yang bodoh. Akan tetapi terkadang perusak agama justru datang dari para ahli ilmu, orang-orang yang pandai dalam urusan agama, yang masih menuruti hawa nafsunya, yang terlena dengan kenikmatan dunia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ahli ilmu akan jauh lebih berbahaya daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Berhati-hatilah dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai ilmu yang kita miliki hari ini justru menjadi perusak terhadap kesucian agama kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, di dalam kalimat mencampur adukkan kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata talbisu yang berasal dari kata labisa, memakai. Maka orang-orang Yahudi itu mereka memakai pakaian kebenaran untuk menutupi tubuh aslinya yang salah, menampakkan kebenaran untuk menutupi kesalahan, mengacaukan pandangan masyarakat
tentang agama samawi yang benar. Kemudian pelajaran yang keempat, kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika hatinya mampu menerima segala yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka orang-orang mukmin mengatakan, kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa meminta supaya ditunjukkan kepada jalan yang benar dan dijauhkan dari jalan yang salah. Nabi mengajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Kemudian pelajaran yang kelima dari ayat ini. Ayat ini juga mengajarkan sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika datang ajaran Al-Quran di hadapannya. Maka seorang mukmin memperlakukan dirinya seperti gelas yang kosong yang siap diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun isinya, mereka akan menerimanya dengan senang hati. Karena seorang mukmin sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengisi gelas hatinya itu, gelas hatinya yang kosong tersebut, dengan curahan air kebaikan, walaupun terkadang terasa pahit oleh dirinya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengisinya dengan air susu yang nikmat. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisi gelas seorang mukmin tersebut dengan jamu yang sangat pahit untuk mengobati penyakit yang ada dalam diri seorang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba yang mudah untuk mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya.